kesempatan pagi hari melanjutkan bacaan yang dinukil oleh pengarang kitab, muallif, penyusun ini kitab, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau bilang faslun fi shaumit tatawwu'i. Ini pasal menerangkan tentang puasa sunnah. Kalau puasa wajib Ramadan. Nah, Ramadan udah selesai, kita laksanakan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita selama 1 bulan diterima sama Allah. Ya. Nah, sekarang kita bicara masalah puasa sunnah. Namanya tatawwu, shaumut tatawwu. Itu artinya puasa sunnah. Akhrajal Baihaqi an Jabirin. Imam Baihaqi telah meriwayatkan hadis datangnya dari sahabat Jabir. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda an rabbihi, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Qala, jadi ini namanya hadisnya hadis qudsi. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu diumpamakan seperti benteng pertahanan yang bisa menjaga manusia, hamba-hamba Allah dari panasnya api neraka. Wa huwa li, puasa itu milik saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Tuh, jadi orang yang berpuasa salah satu kemanfaatannya sebagai benteng, sebagai pertahanan, sehingga dia nanti bisa melindungi manusia, bisa menjaga manusia dari panasnya api neraka. Makanya di samping ada puasa wajib, ada juga puasa Ramadan. Itu fungsinya sama. Ya, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kita puasa sunnah. Seperti di bulan Syawal ada namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu termasuk sunnah. Nanti masuk lagi kita di bulan Zulhijjah. Itu kalau bisa kita puasa dari tanggal 1. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita kagak bisa, ya minimal Senin Kemisnya. Kalau nggak bisa juga minimal 2 harinya, Tarwiyah sama Arafahnya. Kalau nggak bisa juga minimal 1 hari puasa sunnahnya hari Arafah. Nah begitu. Kalau kagak bisa juga kebangetan. Ya suruh puasa susah banget sih. Nah begitu. Jadi ini bulan haji namanya. Nanti masuk lagi di bulan Muharram ada puasa Tasu'a, Asyura, bahkan dari tanggal 1 ada juga yang udah pada puasa, dan seterusnya. Jadi nanti akan kita bicarakan terkait tentang puasa sunnah yang memang landasannya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu semuanya fungsinya sebagai benteng pertahanan dari api neraka. Jadi mudah-mudahan kalau manusia hamba-hamba Allah yang rajin puasanya nggak akan tersengat api neraka. Dilindungin dia, dijaga dia, dipelihara dia. Ya, itu karena dengan puasa. Wal khatibu an Sahl bin Sa'din. Kemudian ada hadis riwayat Imam Khatib yang datang dari Sahal bin Sa'ad. Man shoma yauman tatawuan, siapa yang puasa 1 hari sunnah, lam yatlu alaihi ahadun, yang memang tidak melihat seorang pun atasnya, lam yardallahu lahu bisawabin, maka Allah tidak redha untuk memberikan kepada dia pahala dunal jannati, kecuali surga. Tuh, jadi kalau kita puasa sunnah jangan banyak, 1 hari aja kita puasa sunnah. Misalnya hari Senin atau hari Kamis, 1 hari kita puasa sunnah, itu nggak ada yang tahu. Ya Allah yang redoin kita. Ya maka kata Allah yang berhak untuk diberikan ya ganjaran pahala buat hamba Allah tersebut apa? Itu surga. Kalau surga udah masya Allah istimewa banget Bapak Ibu Saudara. Nggak ada lagi pemberian Allah yang paling istimewa kecuali surga. Makanya kata Nabi, surga itu masya Allah begitu indahnya, begitu istimewanya, sampai-sampai dijelaskan oleh Rasulullah, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Manusia itu belum pernah melihat surga,
ya belum terdengar oleh telinga, belum terlintas dalam hati manusia. Begitulah istimewanya surga. Diberikan buat siapa? Buat orang yang mau puasa sunnah walaupun cuma 1 hari. Tuh, makanya kita kalau suka baca hadis-hadis begini nanti termotivasi. Kalau nanti masuk bulan Zulhijjah puasa Nah begitu. Kalau masuk bulan Muharram puasa Ya kemarin di bulan Syawal puasa Nah begitu. Jadi termotivasi terus. Karena 1 hari kita puasa sunnah, Masya Allah, itu Allah akan memberikan buat dia surga. Surga begitu indah, nikmat yang sangat besar. Sulit untuk diceritakan bagaimana keistimewaan yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyaikhani an Abi Sa'idin. Kemudian ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datangnya dari Abi Sa'id, man shoma yauman fi sabilillahi, siapa yang puasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan, Allah akan jauhkan ya mukanya dari api neraka selama 70 tahun. Tuh, Masya Allah, kita puasa cuma 1 hari, puasa sunnah. Nih muka kita, artinya muka kita ya tubuh kita dijauhkan dari api neraka sejauh kalau kita melakukan perjalanan 70 tahun. Itu kalau 70 tahun kita jalan jauhnya siapa itu? Jangankan naik pesawat, jalan kaki 70 tahun sampai mana kita? Nah, begitu. Itu perumpamaan begitu jauhnya Allah ya hindarkan hambanya yang puasa sunnah 1 hari dari api neraka. Wa Tirmizi, dan riwayat Imam Tirmizi an Imarah, dari Imarah, Rasulullah bilang as-shaimu iza akalat indahul mafatiru, orang yang puasa apabila ya dia udah dihadapkan makanan-makanan yang berbuka untuk dirinya, sholat alaihil malaikah, maka malaikat pada memohonkan ampun. Kita kalau lagi mau buka puasa kan tuh di hadapan kita udah banyak makanan-makanan tuh. Ya misalnya kita puasa sunnah, udah tinggal 5 menit lagi tuh istri kita udah menyiapkan makanan hidangan untuk berbuka. Itu pada saat-saat begitu kita lagi mau makan, udah disiapkan hidangan untuk berbuka, itu malaikat ngerubungin kita. Kumpul malaikat, ngapain? Sholat. Sholat itu artinya apa? Beristighfar. Tuh malaikat pada beristighfar, mohon ampun. Ya Allah, ampunkanlah hambamu yang lagi puasa ini. Ya Allah, ampunkanlah ya hambamu yang lagi puasa ini. Bukan 1 malaikat, tapi al-malaikah, banyak malaikatnya. Masya Allah. Tuh, makanya kita kalau lagi mau buka puasa, kita doa dulu. Itu saat-saat yang mustajab itu Bapak Saudara. Doa, baca Fatihah, kita doa sama-sama. Ada istri kita, ada anak kita, kita doa dulu. Nah, kemudian baru dah kita ya makan tuh. Ya, kalau udah terdengar suara azan, langsung dah kita berbuka. Itu malaikat-malaikat lagi pada ngerubungin kita itu. Mereka ngapain? Beristighfar. Beristighfar. Jadi sholat mananya ay istaghfarat alaihil malaikah. Jadi malaikat beristighfar memohonkan ampunan buat siapa? Buat orang yang ya mau berbuka puasa yang sudah di tengah-tengah hidangan makanan yang akan disantapnya. Wa akhraja Ahmad wa Muslim an Abi Ayyub. Kemudian ada hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim yang datangnya dari Abi Ayyub, man shoma ramadana, siapa yang puasa bulan Ramadan, wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikutin 6 hari daripada bulan Syawal, kana kasaumid dahri, maka seakan-akan dipuasa 1 tahun. Itu yang kemarin. Bulan Syawal ya. Ya, makanya kalau yang udah pada puasa alhamdulillah, kalau yang belum tenang aja, bismillah, ya Allah saya niat dah ya tahun depan saya mau puasa gitu. Kalau puasa wajib dengan puasa sunat seperti bisa bulan Ramadan. Kalau kita lihat kepuasaannya nih, jadi puasa wajib Allah makan suntuk. Kemudian kalau puasa sunatnya caranya gimana? Oh begitu, iya. Ya emang
yang namanya kita berdoa sebenarnya pakai doa apa aja boleh gitu. Yang namanya orang doa ya, doa mah ud'uni astajib lakum, doa aja dah kamu, apa kayak yang kamu mau baca boleh ya. Puasa sunnah baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu zahabaz zama wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah, boleh aja ya. Sebab itu nggak ada kata-kata Ramadannya, cuma biasanya ini dipakai untuk ya buka puasa di bulan Ramadan. Kan orang kalau puasa sunnah jarang yang tahu, tapi kalau Ramadan karena wajib sehingga ada kesamaan. Tapi kalau ada yang mau baca ini doa boleh nggak? Boleh ya, nggak apa-apa. Atau mau umum mau yang lain boleh juga, pakai bahasa Indonesia aja boleh ya. Sebab pada saat seperti itu ya sedang di ijabah sama Allah, waktu-waktu tersebut dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh, nggak apa-apa, boleh. Kan artinya nggak menyalahi, ya. Artinya nggak menyalahi, ya, nggak menyimpang sama sekali. Ya, boleh-boleh saja. Zahabaz zama'u wabtalatil uruku. Kalau orang lagi puasa kan begitu. Habis kita buka pasti hilang rasa hausnya. Ya, masuk nggak tuh? Masuk. Wabtalatil wasabatal ajru, kita minta supaya pahala itu tetap, hausnya udah hilang, laparnya udah hilang karena kita udah makan, udah minum, cuma pahalanya jangan hilang, tetap terus. Nah itu artinya maknanya tidak ada yang bertentangan, boleh aja seperti itu. Jadi kita kembali ya, ini terkait dalil puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari ya. Ini ya sangat istimewa. Ya 6 hari, seperti puasa dahar. Puasa dahar itu artinya puasa setahun. Ini lapaznya begitu indah. Ya, jadi puasa Ramadan kemudian kita ikutin 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi seakan-akan dipuasa 1 tahun. Kita disuruh puasa 1 tahun, mampu nggak? Ya mampu. Berat Bapak, berat Ibu, puasa 1 tahun nyerah. Sebulan aja kayaknya Masya Allah. Ya udah ngelihat tanggal mulu, kapan sih habisnya nih? Kan begitu. Tapi Nabi Muhammad dikasih keistimewaan. Ya Rasulullah, nih saya kasih keutamaan buat umat kamu. Ya udah puasa aja habis Ramadan 6 hari di bulan Syawal, udah sama seperti setahun. Nah, kan enak begitu. Ya, ada yang nanya, itu puasanya bagaimana, apa berturut-turut 6 hari? Enggak mesti. Misalnya dari tanggal 2 puasa, tanggal 3 enggak, tanggal 4 puasa, tanggal 5 enggak, tanggal 6 puasa. Boleh diselang-seling. Penting 6 hari. Yang penting 6 hari. Masih di bulan Syawal. Di awal boleh, di akhir boleh, di ujung boleh, di pertengahan boleh. Selang-seling boleh, Senin Kemis boleh. Bahkan kalau ibu-ibu yang masih punya kodok Ramadannya, sambil niat kodok Ramadan boleh. Ibu misalnya istri kita, bapak saudara, ya punya utang puasa 6 hari, ya di bulan Syawal dipuasa aja, niatnya niat kodok, itu niat puasa sunahnya dapat. Kalau dia puasanya hari Senin, hari Kamis, tiga-tiganya dapat. Iya. Ya, puasa kodok kalau diniatkan dapat, puasa Syawal karena memang ada di bulan Syawal dapat, hari Seninnya, hari Kamisnya dapat juga puasa Senin Kamis. Kalau puasanya kita bulan Syawal tadi kan di Lebaran nih, tanggal 1 sampai tanggal 6. Itu kalau ada berlebaran apa kita batalkan? Ya terserah. Kalau ente mau batalin dia namanya kagak jadi puasa. Iya, kalau ente mau lanjutin ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya. Ya. Jadi ada tamu, ya kita jangan pura-pura ngomong mulu lagi puasa, jangan. Gue lagi puasa, lu puasa ngomong mulu, diem-diem aja. Begitu. Kalau disuruh makan, iya, ya pegang aja gelas aquanya, pegang-pegang aja, puter-puter gitu. Ya udah jangan ngomong, saya lagi puasa. Iya apa udah? Puasa ngomong mulu. Nah kita sebagai tuan rumah biasa, ayo silakan makan. Begitu. Ini ada orang puasa ribut mulu. Maaf Ustaz saya lagi puasa. Maaf Ustaz saya lagi puasa. Iya Pak. Iya begitu. Jadi udah tenang aja. Nah begitu cara menghormatinya. Ya, jadi
ketika kita bertamu juga sama yang lain pada makan. Lah kita ya nyerupain aja gitu, poro-poro aja. Ada orang kondangan lagi puasa sama begitu tuh. Ya disuruh dimuter aja, dimuter doang, dia kagak ngangkat, kagak ngapa. Tapi dia kagak ngomong, orang gak ada yang tahu dia lagi puasa. Itu yang namanya puasa sir, rahasia. Bisa kalau orang lagi puasa disembunyiin bisa. Begitu. Ente lagi puasa ya nyengir aja udah. Ya, jangan kebanyakan ngomong. Iya emang saya lagi puasa setahun nih saya. Wah, saya lagi menjalankan ibadah puasa. Wah ilah. Jadi jangan begitu. Pora-pora aja. Pora-pora. Nah begitu. Jadi kalau seandainya Ustaz saya lagi puasa tamu ada bagaimana? Ya pora-pora aja. Ya. Kalau ditanya, ya ini tuan rumah lagi puasa ya, nyengir aja nyengir. Jangan jawab iya, jangan jawab enggak, nyengir aja udah. Nah, iya, nah begitu. Ayo dah silakan. Ya kalau disuruh minum Ustaz kok kagak minum sih, pegang aja airnya gitu. Ya begitu aja udah. Enggak, iya nggak apa-apa. Yang penting jangan ditelan tuh air. Ya. Jadi begitu ya, silahkan. Ya, jadi boleh puasa. Silahkan walaupun ada tamu atau kita lagi mau bertamu nggak apa-apa. Kalau kita memang udah terbiasa menjalankan sunnah, kita lebih cinta menjalankan sunnah. Nah begitu. Sebab kalau kita bilang ya besok kagak jadi. Ya, besok kagak jadi lagi sampai sawar rapi kagak full puasa 6 harinya. Ya besok mau lebaran usah ke sana. Ya enggak puasa dulu dah. Ya, besok diajak lagi lebaran ke sono. Lah sampai tanggal 30 Syawal belum puasa juga. Udah kalau memang niat kuat mau puasa aja. Nah begitu. Kalau memang niat kuat mau puasa. Seperti itu. Sebab kita kadang-kadang ada aja alasan kalau belum dimulain tuh puasa bulan Syawal susah rasanya. Ya ada aja halangannya, entar ini, entar itu, entar ini. Dah bismillah. Nah bismillah. Insya Allah. Itu sama seperti somad dahr. Ya puasa 1 tahun. Wa Tabarani, kemudian ada hadis dari Imam At-Tabarani an Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutin 6 hari di bulan Syawal, kharaja min dzunubihi ka yauma waladatu ummuh, maka dosanya akan diampunkan bagaikan hari di mana dilahirkan oleh ibunya. Nah itu Masya Allah mantep banget. Wa akhraja Muslimun, dan telah meriwayatkan Imam Muslim an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, inna syiyama yauma arafah, sesungguhnya puasa hari Arafah yukaffiru dzunuba sanataini, akan menghapuskan dosa 2 tahun. Sanatan madiyatan atau sanatin madiyatin, ya 1 tahun yang udah lalu, wasanatin atiyatin, dan 1 tahun yang akan datang. Ini sekarang keutamaan puasa hari Arafah. Kalau tadi bulan Syawal 6 hari, itu dalilnya udah. Sekarang dalil orang yang puasa hari Arafah. Kalau hari Arafah ya dia puasa, itu kata Nabi dosanya 2 tahun diampunin. Enak banget puasa 1 hari doang 2 tahun dosa kita diampunin. Makanya besok bulan haji hari Arafah jangan kagak puasa. Niatin bismillahirrahmanirrahim saya mau puasa hari Arafah. Ya, sebab kata Nabi dosa kita 2 tahun diampunin. Dosa 1 tahun yang telah lalu sama dosa yang akan datang akan diampunin sama Allah. Kalau kita kagak punya dosa, insya Allah kebaikan-kebaikan dikasih sama Allah. Derajat kita semakin diangkat. Ya, itu begitu. Ya, jadi insya Allah nggak ada yang tidak ada manfaatnya. Nah, seperti itu. Jadi 1 hari aja. Bagaimana kalau yang puasanya dari tanggal 1 bulan haji? Tuh, kan ada ayatnya wal fajri walayalin ashr. Tuh, jadi itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sunnah dianjurkan kita. Kalau Ramadan itu 10 hari terakhir. Kalau bulan haji hari pertama sampai ke 10 ya itu istimewa. Jadi beda ya.
kalau Ramadan di 10 hari terakhir yang istimewa. Kalau di bulan haji di 10 hari pertama yang istimewa. Itu ada ayatnya wal fajri walayalin ashr. Nah, itu begitu. Jadi termasuk hari Arafah. Hari Arafah itu kan termasuk 10 hari pertama di bulan haji. Itu istimewa banget Bapak Saudara. Kecuali orang yang haji, maka tidak dianjurkan, disunahkan puasa. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, itu sunnah puasa hari Arafah. Tapi kalau yang lagi pergi haji itu enggak. Nih kita doain nih, ya jamaah kita, Ustaz Rifki. Besok nih rencana beliau akan berangkat. Ya jam berapa? Jam 2:30. Ntar malam dini hari 2:30. Ya, ini alhamdulillah masih kumpul ya. Ya. Jadi kita doain beliau biar supaya dikasih kelancaran, kemudahan. Nah itu. Jadi hari Arafah itu istimewa. Apalagi kalau hari Arafahnya hari Jumat, itu hari akbar namanya. Hajinya haji akbar. Nah itu kelihatannya nih wallahu alam ya apa benar apa enggak. Ini tahun ini itu Arafah katanya hari Jumat. Wah kalau hari Jumat beruntung sekali Ustaz Rifki. Ya berarti bisa melaksanakan haji apa namanya? Haji akbar. Ya begitu Masya Allah. Haji akbar itu istimewa. Jarang tuh. Wukuf pada hari Jumat jarang. Bukan lebarannya bukan. Wukufnya. Kalau lebaran hari Jumat wukufnya hari apa? Hari Kamis, ya bukan haji akbar. Gitu. Jadi yang dimaksud haji akbar kalau wukuf tanggal 9 itu pada hari Jumat. Nah ini diprediksi begitu. Cuma belum tahu Pul ya, tanggal 1 bulan haji hari apa Pul? Berbeda. Ya, nggak apa-apa Pul berbeda. Nah begitu. Jadi kalau seandainya di kita ya lebarannya hari Sabtu, kita Minggu, ya lebaran Minggu, iya berarti istiqmal ya, ya prediksi begitu istiqmal. Gitu. Jadi kalau seandainya di sana lebarannya hari Sabtu, berarti hukumnya hari Jumat. Kalau bareng ya kita sama lebaran hari Sabtu. Tapi kalau enggak ada masalah karena memang beda matlaknya. Ya kita lebaran hari Minggu. Tapi yang jelas lebaran tuh tanggal 10 bulan Zulhijjah. Iya. Di mana aja sama lebaran tanggal 10 bulan Zulhijjah. Cuma hitungannya aja. Hari apa? Nanti nah, itulah harinya yang lagi dipermasalahkan. Ya. Jadi nanti kita lihat tanggal 1 Zulhijjahnya ya hari apa? Ya, nyari hilal dulu. Hilal di mana ada hilal? Nah, itu. Ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang berangkat haji maka wukuf di Padang Arafah itu kan tanggal 9. Berarti mereka enggak dianjurkan puasa. Karena dia lagi fokus, lagi wukuf itu. Jadi puasa enggak diperintahkan. Nah, yang diperintahkan siapa? Kita yang misalnya enggak melaksanakan haji. Tapi bagi saudara-saudara kita atau kita yang kebetulan berangkat haji, maka tanggal 9 tidak disunnahkan puasa hari Arafah. Begitu. Ya. Jadi ini istimewanya. Orang yang puasa hari Arafah dosanya 2 tahun diampunkan oleh Allah, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Wa Abu Sa'idin an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian riwayat Abu Sa'id dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man shoma yauma Arafah, siapa yang puasa hari Arafah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Hampir sama ya hadisnya. Wal Baihaqi anil Fudail, kemudian riwayat Imam Baihaqi dari Imam Fudail, man hafiza lisanahu wa sam'ahu wa basaru yauma Arafah ghufira lahu min Arafah ila Arafah.
Siapa yang bisa menjaga, memelihara lidahnya, telinganya, matanya, itu jangan sampai berbuat dosa. Dijaga benar lidahnya, dijaga benar telinganya, dijaga benar matanya. Jangan melakukan dosa maksiat. Sebab ada dosa maksiat yang disebabkan dengan lidah, ada dosa maksiat yang disebabkan oleh telinga, ada dosa dan maksiat yang disebabkan oleh mata. Nah, kita bisa jaga, kita pelihara, khususnya di hari Arafah. Ghufira, maka diampunkan orang tersebut min Arafah ila Arafah, dari Arafah saat ini sampai Arafah yang akan datang. Itu namanya min Arafah ila Arafah, setahun. Dari Arafah saat ini sampai Arafah yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti baru wa akhraja Ibnu Abi Syaibah an Abi Hurairah sumu yauma Asyura. Nah, nanti terkait dengan puasa Asyura. Ya, jadi ini ada dua nih. Pertama, dalil puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, dalil puasa tanggal 9 hari Arafah. Nanti baru puasa-puasa yang lainnya. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita sehingga bisa memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari dan bisa kita amalkan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Saya sekedar menyampaikan saja Bapak Saudara bahwa Pondok Pesantren Athauri Al-Muflihun punya program ada pengajian bulanan, dan itu dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di hari Sabtu minggu pertama. Di hari Sabtu minggu pertama. Untuk bulan Juni baru persiapan, jadi belum dilaksanakan. Jadi nanti adanya di bulan Juli. Ya, saya berharap kepada semua majelis-majelis talim yang saya bimbing, baik masjid maupun mushola, turut aktif dan berpartisipasi. Ya, minimal 1 mobil lah, 7 orang. Kalau memang sempat bisa 2 mobil, 10 orang, 15 orang. Tapi minimal sebulan sekali, Ustaz Anwar, Ustaz Salman, tolong dibuatkan waktu. Ya, nanti bulan Juli mungkin Ustaz Rifki belum bisa. Ya, tapi yang lain mudah-mudahan bisa. Dari sekarang dibuatin tuh waktunya. Ya, jadi 1 mobil. Ya, jam 7 kita berangkat dah hari Sabtu. Mudah-mudahan jam 9:30 udah sampai. 9:30 kita ngaji di sana. Kita baca Ratibul Haddad, kita baca Wirdul Latif, kita baca kitab, kemudian kita doa, kita sholat zuhur berjamaah, lalu makan. Ya, makan sama-sama. Ada petenya Pak. Ya. Nah, pete langsung kita metik. Iya. Nah, setelah itu istirahat baru kita kembali di rumah. Insya Allah sebelum maghrib udah pada di rumah kembali. Begitu. Ya. Jadi ini tolong ditandain pengurus mushola Nurul Iman. Ya, saya mohon supaya ikut andil. Jadi setiap bulan di hari Sabtu minggu pertama. Untuk yang pertama perdana itu tanggal 2 bulan Juli. Ya, adanya di bulan haji. Ya, tanggal 2 bulan Juli. Jadi buatkan hari Sabtu. Sengaja hari Sabtu biar supaya besok masih santai hari Minggu. Nah, begitu. Dan saya mohon setiap mushola masjid dimintakan infaknya, karena kita kan mau makan mau apa perlu. Jadi setiap mushola, setiap masjid minimal 300.000 setiap bulannya bawa uang. 300.000, nanti ada panitianya, ada pengurus pengajian bulanannya, jadi 300.000. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari sekarang kita udah buat program nih. Ya, tanggal 2
tolong ya bisa minimal 1 mobil. Lebih dari itu alhamdulillah. Jadi kita berangkat langsung aja dah. Langsung ke Anyer. Nggak nunggu-nunggu lagi dari Mushola Nur Iman, langsung aja berangkat ke Anyer. Nah begitu. Sambil weekend Pak. Di rumah mulu puyeng pala. Ya, biar ngelihat laut pantai. Nah begitu. Kita ngaji di sana. Kita sholat duha, kita baca ratib, kita baca wirdul latif. Insya Allah biar berkah. Ya amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau istri bapak mau ngikut, ajak, nggak apa-apa. Ya boleh, ajak aja. Ya insya Allah di sana enak. Ya kita bisa ngaji. Nah itu tujuannya. Saya kira ini ya saya mohon kepada Ustaz Anwar Munir, kepada Ustaz Salman, Ustaz Rifki, tolong ya nanti benar-benar diprogramkan supaya jamaah bisa terus istiqomah. Nah begitu ya, mudah-mudahan ini salah satu cara kita untuk mentakmirkan pondok pesantren yang ada di Anyer. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Ya mudah-mudahan Allah kabul segala doa dan hajat-hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bis solihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, makasih. Jazakallah. Mudah-mudahan kasih sehat. Iya. Sehat. Iya benar.